Jumpa lagi di channel ini, dan kali ini akan membahas alur cerita Tutur Tinular episode ketiga, dengan judul Pelangi di Atas Singasari. Groups that we're dealing with now. Cerita diawali dengan berkumpulnya Raden Wijaya, bersama Nambi, Ranggalawe dan Lembu Sora di kediaman Raden Wijaya. Nambi mengusulkan untuk meningkatkan kewaspadaan di perbatasan Kerajaan Singasari. Hal itu langsung mendapat persetujuan dari Raden Wijaya, dan akan berangkat langsung menghadap Prabu Kertanegara terkait permasalahan ini. Karena menyangkut dengan keamanan Singasari dan pemberontakan Kerajaan Kediri. Sementara itu di Kerajaan Kediri, Prabu Jayakatwang sedang berbincang dengan istrinya, membahas terkait pemberontakan ke Singosari. Meskipun mendapat pertentangan dari istrinya, Prabu Jayakatwang tak berniat mengurungkan keinginannya. Seorang telik sandi Singosari melihat di perbatasan, prajurit gelang-gelang sedang membangun tenda segera melaporkan kepada Ranggalawe, dan dengan segera Ranggalawe berangkat melapor kepada Raden Wijaya terhadap temuan telik sandinya. Setelah menganalisa laporan telik sandi Ranggalawe, akhirnya Raden Wijaya memberanikan diri menghadap kepada Prabu Kertanegara untuk melaporkan kejadian ini. Tapi dengan angkuhnya, Prabu Kertanegara tidak mempercayai laporan Raden Wijaya dan mengancam akan memotong lidah dari telik sandinya. Prabu Kertanegara sangat yakin dengan kebesaran kerajaan Singosari yang dipimpinnya tak akan ada satupun yang berani melawannya apalagi kerajaan kecil sekelas Kerajaan Kediri. Dengan kecewa akhirnya Raden Wijaya mohon izin untuk pergi dari istana Prabu Kertanegara. Saat akan keluar dari keraton, Raden Wijaya melihat ada mata-mata dan berhasil mengejarnya. Mata-mata itu memasuki area keraton dari Arda Raja yang juga menantu dari Prabu Kertanegara. Raden Wijaya menghampiri Arda Raja dan menanyakan terkait adanya orang asing yang menyusup ke dalam keratonnya. Tapi Arda Raja bersikeras kalau tidak ada orang yang masuk ke rumahnya. Dengan penuh kecurigaan Raden Wijaya memeriksa rumah Arda Raja, dan tidak menemukan hasil apapun. Ternyata Arda Raja yang menyembunyikan penyusup itu. Dan selanjutnya penyusup itu memberitahukan tentang strategi Raden Wijaya yang mengirim pasukan ke perbatasan. Pasukan itu berjumlah 500 orang yang dipimpin oleh Ranggalawe, Banyak Kapuk dan Gajah Pegon. Raden Wijaya masih belum tenang mengetahui kejadian pemberontakan yang akan terjadi tapi belum diketahui waktunya. Bersama Nambi dan Lembu Sora, mereka berdiskusi tentang langkah selanjutnya apabila benar-benar terjadi pemberontakan oleh Prabu Jayakatwang dari Kerajaan Kediri. Dan berharap misi Ranggalawe membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Telik sandi suruhan Arda Raja berhasil sampai di kemah Kerajaan Kediri, dan memberitahu tentang kedatangan Ranggalawe bersama 500 pasukan. Atas saran Empu Tong Bajil akhirnya pasukan gelang-gelang yang merupakan prajurit dari Kerajaan Kediri menghadang pasukan dari Ranggalawe. Karena serbuan pasukan gelang-gelang dengan jumlah yang sangat banyak, akhirnya Ranggalawe memutuskan untuk mundur. Gajah Pagon memanggil semua pasukannya untuk mundur karena kalah telak dalam jumlah. Hal ini membuat Kerajaan Kediri semakin yakin akan kemenangannya untuk melakukan pemberontakan ke Kerajaan Singosari. Sementara di dalam kerjaan, Lembu Sora berhasil menangkap seorang penyusup suruhan Arda Raja. Tapi saat tertangkap oleh pengawal kerajaan, penyusup itu bunuh diri dengan minum racun, dan tewas seketika. Mengetahui kematian mata-matanya, Arda Raja sangat marah. Dan dengan cepat dia menyuruh anak buahnya yang lain untuk segera melaksanakan rencana untuk mengacaukan kerajaan Singosari dari dalam benteng.
Raden Wijaya yang mengetahui akan kejadian itu segera menyuruh Lembu Sora untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena saat ini keamanan kerajaan semakin dalam bahaya. Saat melakukan pengintaian, salah satu anak buah Ardaraja ketahuan oleh pengawal kerajaan. Dan dikepung dari berbagai penjuru, dan akhirnya tertangkap. Dan saat akan bunuh diri, racun yang akan diminumnya terjatuh yang membuatnya pasrah karena tertangkap oleh pengawal istana. Gusti Sang Rama Wijaya. Raden Wijaya pun langsung menuju kediaman Ardaraja, dan menunjukkan hasil tangkapannya. Penyusup itu diinterogasi oleh Lembu Sora untuk mengaku siapa yang menyuruhnya. Dan jawaban mengejutkan, bahwa yang menyuruhnya adalah Raden Wijaya. Tentu saja hal itu membuat Raden Wijaya sangat marah. Dan Ardaraja dengan lantang menyebut bahwa Raden Wijaya adalah penyebab kekacauan di Istana Singosari malam ini. Saat disiksa di kediaman Lembu Sora, karena kehabisan kesabaran salah seorang pengawalnya membunuh penyusup itu. Dan saat akan mati penyusup itu mengaku kalau sebenarnya dia disuruh oleh Ardaraja, karena jika tidak melakukan perintah Ardaraja maka keluarganya akan disiksa. Lembu Sora langsung kaget mendengar itu dan segera memikirkan strategi selanjutnya untuk menjaga keamanan istana. Keesokan harinya Ranggalawe, beserta banyak kapuk dan gajah pegon menghadap ke Raden Wijaya, untuk melaporkan penghadangan mereka ketika menuju perbatasan oleh pasukan gelang-gelang. Raden Wijaya segera memerintahkan untuk memperketat keamanan istana karena menyadari bahwa kali ini serangan besar-besaran sedang disiapkan oleh kerajaan Kediri. Kerahkan seluruh kekuatan Singasari. The dangerous Hancurkan that we're pasukan dealing with mereka. now. Dan berantakan gelang-gelang dengan tanah mereka yang tandus. Setelah mendapat laporan dari para adipati dan senopati, Prabu Kertanegara akhirnya menyadari kalau pemberontakan itu benar adanya. Dengan sangat marah, Prabu Kertanegara menyuruh semua pasukannya untuk menyerang Jayakatwang. Pasukan Singosari dengan jumlah yang sangat besar berangkat menuju ke tempat prajurit Kediri memapgun kemah di perbatasan. Dengan jumlah yang besar pasukan itu sangat yakin bisa mengalahkan prajurit gelang-gelang.